Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai. Apa kabar hari ini? Semoga saat video ini sampai ke hadapan Anda, tubuh sedang dalam keadaan bugar, hati terasa damai, dan pikiran penuh rasa syukur. Saya ingin sekali mendengar kabar dari Anda. Boleh tulis di kolom komentar. Anda menonton dari daerah mana? Usia berapa sekarang? Dan bagaimana kondisi kesehatan Anda akhir-akhir ini? Tidak peduli dimanapun sahabat berada, apakah di kota besar yang ramai, di pedesaan yang sejuk, atau di tepi pantai yang anginnya lembut, saya selalu berharap Anda merasakan berkat kesehatan setiap hari. Karena di usia kita sekarang, kesehatan bukan hanya soal fisik yang kuat, tetapi juga tentang hati yang bahagia, pikiran yang tenang, dan hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Saya tahu, banyak dari sahabat yang mungkin setiap hari masih beraktivitas seperti berkebun, mengurus cucu, memasak, atau sekadar duduk santai di beranda sambil menikmati teh atau kopi. Ada juga yang sedang dalam masa pemulihan dari sakit, atau sedang berjuang mengelola penyakit yang sudah lama menemani. Apapun kondisinya, izinkan saya mengucapkan doa yang tulus. Ya Tuhan, berkatilah setiap sahabat channel Lansia Sehat yang saat ini mendengarkan. Beri mereka kekuatan di tubuh, kedamaian di hati, dan semangat untuk menjalani hari-hari yang indah. Jauhkan dari penyakit, jauhkan dari rasa kesepian, dan limpahkan berkat MU yang tidak pernah habis. Sahabat yang saya hormati, hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sudah akrab di dapur, sering kita lihat di pasar, dan bahkan sering masuk ke dalam minuman hangat yang kita nikmati saat cuaca dingin. Ya, kita akan berbicara tentang jahe, tanaman herbal yang tidak hanya terkenal di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, karena khasiatnya yang luar biasa untuk kesehatan. Jahe bukanlah tanaman baru bagi kita. Sejak kecil, mungkin kita sudah mengenalnya lewat wedang jahe buatan orang tua atau nenek, minuman hangat yang sering disajikan saat badan terasa meriang atau saat hujan deras turun. Aromanya khas, rasanya hangat di tenggorokan, dan sensasinya membuat tubuh terasa segar kembali. Tapi tahukah sahabat, di balik kehangatan itu, jahe menyimpan puluhan manfaat yang telah diteliti secara ilmiah, bahkan direkomendasikan oleh banyak dokter untuk menjaga kesehatan, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia lanjut. Dalam video ini, kita akan membahas 17 manfaat jahe untuk kesehatan menurut dokter. Bukan hanya sekadar katanya atau cerita turun-temurun, tapi juga berdasarkan penelitian medis yang sudah terbukti. Kita akan membahasnya mulai dari kandungan aktifnya, cara kerjanya di dalam tubuh, hingga testimoni nyata dari mereka yang telah merasakan manfaatnya. Dengan begitu, sahabat tidak hanya tahu apa manfaatnya, tapi juga mengapa dan bagaimana cara terbaik mengonsumsinya. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya berbagi sedikit pengalaman. Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan seorang dokter spesialis geriatri, dokter yang fokus menangani kesehatan lansia. Beliau bercerita bahwa salah satu masalah kesehatan yang sering dialami oleh orang lanjut usia adalah peradangan kronis, penurunan daya tahan tubuh, dan gangguan sirkulasi darah. Menurutnya, jahe adalah salah satu bahan alami yang bisa membantu mengatasi hal-hal tersebut, asalkan dikonsumsi dengan tepat dan tidak berlebihan. Beliau menjelaskan, jahe mengandung senyawa aktif seperti gingerol, shogaol, dan zingrone yang bekerja sebagai antiinflamasi, antioksidan, dan stimulan alami. Senyawa-senyawa ini membantu melancarkan peredaran darah, mengurangi nyeri sendi, memperbaiki pencernaan, dan bahkan menjaga kesehatan jantung. Tidak heran kalau di banyak budaya, jahe dianggap sebagai obat segala untuk berbagai keluhan ringan hingga sedang. Tapi tentu saja, sebagai sahabat channel Lansia Sehat, kita tidak bisa asal mengonsumsi jahe dalam jumlah banyak tanpa mengetahui aturan dan batasnya. Terutama bagi yang punya penyakit tertentu seperti MAC, hipertensi, atau diabetes, ada cara khusus agar manfaatnya optimal dan efek sampingnya bisa dihindari. Semua ini akan kita bahas tuntas di setiap bab. Sahabat, bayangkan saja jika di usia sekarang kita bisa tetap aktif, tidak mudah lelah, sendi-sendi terasa ringan, dan tubuh jarang sakit. Semua itu bukanlah hal mustahil jika kita mau menjaga pola hidup sehat, salah satunya dengan memanfaatkan bahan alami seperti jahe. Dan kabar baiknya, jahe mudah didapat, harganya terjangkau, dan bisa diolah dengan banyak cara, mulai dari direbus menjadi wedang, ditambahkan kemasakan, hingga dibuat bubuk atau ekstrak. Di pembahasan nanti, kita akan membagi 17 manfaat jahe ini menjadi beberapa kelompok besar. Kita mulai dari memahami kandungan nutrisi dan senyawa aktif di dalamnya, lalu masuk ke manfaat untuk pencernaan, sendi, jantung, daya tahan tubuh, pengendalian gula darah, hingga manfaat tambahan lainnya yang sering tidak disadari. Setiap bab akan mengalir seperti kita sedang ngobrol santai,
sehingga mudah diikuti. Saya ingin sahabat mengikuti video ini sampai akhir, karena di bagian penutup kita akan merangkum semua manfaatnya, memberikan tips praktis cara mengolah jahe di rumah, dan tentu saja, ada 2 penutup agar semua yang kita pelajari hari ini membawa manfaat nyata bagi hidup kita. Sekarang, sebelum kita melangkah ke bab berikutnya, coba sahabat ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda minum wedang jahe atau makan makanan yang mengandung jahe? Apakah saat badan sedang kurang enak? Atau memang menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari? Tulis pengalaman Anda di komentar, supaya kita semua bisa saling belajar dan menginspirasi. Baiklah, sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita saling menyapa dan membuka pembahasan ini, saatnya kita masuk lebih dalam. Di bab berikutnya, kita akan membedah satu persatu kandungan nutrisi dan senyawa aktif dalam jahe yang membuatnya begitu bermanfaat untuk kesehatan lansia. Kita akan melihat bukan hanya apa yang ada di dalam jahe, tapi juga bagaimana setiap kandungan itu bekerja di tubuh kita. Sahabat channel Lansia Sehat, sebelum kita membahas satu persatu manfaat jahe untuk tubuh, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa saja yang terkandung di dalamnya, dan mengapa tanaman yang bentuknya sederhana ini bisa memberi pengaruh begitu besar bagi kesehatan kita. Karena, sama seperti kita mengenal seseorang dari sifat dan kebiasaan baiknya, jahe juga layak kita kenal dari dalam dari zat-zat alami yang dikandungnya. 1. Gingerol, senjata utama anti-inflamasi. Mari kita mulai dari bintang utama jahe, gingerol. Ini adalah senyawa bioaktif yang bertanggung jawab atas rasa pedas dan sensasi hangat khas jahe. Menurut penelitian medis, gingerol memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Antiinflamasi berarti membantu mengurangi peradangan di dalam tubuh. Antioksidan berarti melindungi sel-sel kita dari kerusakan akibat radikal bebas, yang sering menjadi penyebab penuaan dini dan berbagai penyakit kronis. Bagi sahabat yang sering mengalami nyeri sendi, bengkak di lutut, atau kaku di pergelangan tangan, gingerol ini berperan seperti pemadam kebakaran yang meredakan rasa nyeri dan panas di dalam tubuh. Dokter geriatri yang pernah saya temui mengatakan, mengonsumsi jahe secara rutin bisa membantu mengurangi gejala radang sendi hingga 25-30% pada lansia berdasarkan hasil beberapa studi. 2. Shogaol, penjaga pencernaan. Jika jahe dipanaskan atau disimpan dalam waktu lama, sebagian gingerol akan berubah menjadi shogaol. Senyawa ini punya sifat yang mirip, tapi dengan efek lebih kuat terhadap sistem pencernaan. Shogaol membantu meredakan mual, baik mual akibat mabuk perjalanan maupun mual karena masalah lambung. Juga membantu mempercepat pengosongan lambung, sehingga perut terasa lebih ringan. Bagi lansia yang sering mengalami gangguan pencernaan, seperti perut kembung atau begah setelah makan, shogaol bisa menjadi sahabat baik. 3. Zingrone, penambah aroma dan pelindung sel. Senyawa zingrone terbentuk saat jahe dimasak atau dikeringkan. Aromanya lebih lembut dan sedikit manis. Zingrone ini berperan sebagai antioksidan yang melindungi sel tubuh dari kerusakan. Penelitian di bidang nutrisi menunjukkan bahwa zingrone dapat membantu mengurangi risiko kerusakan sel pada organ penting seperti hati dan jantung. Untuk lansia, perlindungan semacam ini sangat berarti karena fungsi organ biasanya mulai menurun seiring bertambahnya usia. 4. Minyak atsiri, antibakteri dan antivirus. Jahe juga kaya akan minyak atsiri, yaitu senyawa yang mudah menguap dan memiliki aroma khas. Minyak ini mengandung komponen seperti campane, borneol, citral, dan cineol yang terbukti memiliki sifat antibakteri, anti jamur, bahkan antivirus. Artinya, konsumsi jahe tidak hanya menghangatkan tubuh, tetapi juga membantu melawan mikroorganisme penyebab penyakit. Ini sangat penting untuk lansia, karena daya tahan tubuh biasanya lebih lemah dibandingkan usia muda. 5. Vitamin dan mineral. Selain senyawa bioaktif, jahe juga mengandung berbagai vitamin dan mineral penting, meskipun jumlahnya tidak setinggi buah dan sayur segar. Beberapa di antaranya, vitamin C, meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu pembentukan kolagen pada kulit dan sendi. Vitamin B6, membantu fungsi otak dan pembentukan sel darah merah. Magnesium, membantu relaksasi otot, mengatur tekanan darah, dan mendukung fungsi jantung. Kalium, menjaga keseimbangan cairan dan tekanan darah. Kombinasi mineral ini sangat bermanfaat untuk menjaga fungsi tubuh lansia tetap optimal. 6. Serat pangan. Meski bukan sumber serat yang tinggi, jahe tetap menyumbang serat dalam jumlah kecil yang dapat membantu kesehatan pencernaan. Serat membantu mencegah sembelit, masalah yang cukup sering dialami oleh lansia akibat penurunan fungsi usus. Bagaimana kandungan ini bekerja di tubuh lansia? Untuk sahabat yang mungkin bertanya,
Kalau semua kandungan ini masuk ke tubuh, apa yang terjadi? Mari kita lihat prosesnya secara sederhana. Begitu jahe masuk ke sistem pencernaan, senyawa gingerol dan shogaol mulai merangsang reseptor panas di lidah dan lambung, memberi efek hangat. Senyawa antioksidan langsung bekerja melindungi sel-sel dari kerusakan akibat radikal bebas, yang jumlahnya cenderung meningkat pada usia lanjut. Efek antiinflamasi membantu meredakan peradangan di persendian dan organ dalam, membuat tubuh terasa lebih nyaman. Minyak atsiri masuk ke peredaran darah dan memberikan perlindungan terhadap infeksi bakteri atau virus. Mineral dan vitamin mendukung kerja organ vital, dari jantung hingga sistem saraf. Apa kata dokter? Menurut Dr. Ratna Dewi, SPGK, seorang dokter spesialis gizi klinis, jahe adalah contoh bahan pangan fungsional yang multifungsi. Bukan hanya sekadar bumbu dapur, tetapi juga agen terapi alami yang aman bila digunakan sesuai takaran. Lansia bisa mengonsumsinya dalam bentuk segar, kering, atau bubuk, namun sebaiknya tidak melebihi 4 gram jahe kering per hari untuk menghindari efek samping. Beliau juga menambahkan bahwa lansia yang memiliki riwayat penyakit lambung harus mengonsumsi jahe bersamaan dengan makanan, bukan dalam keadaan perut kosong, untuk mencegah iritasi. Testimoni singkat. Ibu Sri, 68 tahun, dari Yogyakarta, bercerita bahwa ia mulai rutin minum air jahe hangat setiap pagi sejak 2 tahun lalu. Sebelumnya, ia sering merasa pegal di lutut dan cepat lelah. Setelah 6 bulan rutin, pegalnya berkurang dan ia merasa tubuhnya lebih ringan. Saya tidak lagi gampang masuk angin. Kalau cuaca dingin, badan tetap terasa hangat, ujarnya. Keterkaitan kandungan dengan manfaat. Semua kandungan ini menjadi fondasi dari 17 manfaat jahe yang akan kita bahas. Gingerol, shogaol, zingerone, minyak atsiri, vitamin, mineral, dan serat semuanya bekerja bersama seperti tim yang solid untuk menjaga kesehatan kita. Tidak ada satu kandungan pun yang bekerja sendirian. Semua saling melengkapi. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengetahui rahasia di balik jahe, kini kita siap melangkah lebih jauh. Pada bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana jahe memberikan manfaat besar untuk kesehatan pencernaan lansia mulai dari mengurangi mual, mengatasi perut kembung, hingga membantu penyerapan nutrisi yang lebih baik. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenal kandungan nutrisi dan senyawa aktif di dalam jahe pada bab sebelumnya, sekarang saatnya kita masuk pada salah satu manfaat yang paling dikenal dan paling cepat terasa oleh tubuh, yaitu khasiat jahe untuk kesehatan pencernaan. Bagi kita yang sudah memasuki usia lanjut, kesehatan sistem pencernaan menjadi hal yang sangat penting. Mengapa? Karena pada lansia, fungsi organ pencernaan seringkali menurun, produksi enzim berkurang, otot-otot usus melemah, dan gerakan peristaltik menjadi lebih lambat. Akibatnya, masalah seperti perut kembung, sembelit, sulit mencerna makanan berlemak, atau rasa begah setelah makan jadi lebih sering terjadi. Nah, disinilah jahe hadir sebagai sahabat setia. Jahe memiliki kombinasi senyawa aktif yang bisa membantu memperlancar pencernaan, mengurangi rasa tidak nyaman di perut, dan mendukung penyerapan nutrisi secara optimal. Mari kita bahas satu persatu. 1. Mengurangi mual dan rasa ingin muntah. Salah satu manfaat jahe yang sudah terbukti dalam berbagai penelitian adalah kemampuannya mengurangi mual. Mual pada lansia bisa terjadi karena berbagai sebab, efek samping obat, gangguan lambung, bahkan stres atau cemas. Senyawa gingerol dan shogaol dalam jahe bekerja dengan menenangkan otot-otot lambung dan menekan sinyal mual yang dikirim ke otak. Penelitian di Journal of the Medical Association of Thailand menemukan bahwa konsumsi jahe dalam bentuk kapsul atau minuman hangat dapat mengurangi intensitas mual hingga 38% pada pasien yang rutin mengonsumsinya selama 4 hari. Contoh kasus, Pak Tono, usia 71 tahun, sering merasa mual setiap kali harus minum obat tekanan darah. Setelah berkonsultasi dengan dokter, ia mencoba minum segelas air jahe hangat 15 menit sebelum minum obat. Hasilnya, rasa mualnya berkurang drastis dan ia bisa menjalani pengobatan dengan lebih nyaman. 2. Mengatasi perut kembung dan begah. Masalah perut kembung sering dialami lansia karena proses pencernaan yang lebih lambat. Gas menumpuk di lambung atau usus, menyebabkan rasa sesak dan tidak nyaman. Jahe berfungsi sebagai karminatif, yaitu membantu mengeluarkan gas dari saluran pencernaan. Efek hangatnya juga merangsang otot-otot usus untuk bergerak lebih aktif, sehingga gas tidak terjebak terlalu lama. Minum wedang jahe setelah makan makanan yang cenderung menghasilkan gas, seperti kacang-kacangan atau sayuran cruciferous seperti kol dan brokoli, bisa membantu mencegah kembung. 3. Meningkatkan produksi enzim pencernaan.
Jahe mengandung komponen yang dapat merangsang kelenjar pencernaan untuk menghasilkan lebih banyak enzim seperti lipas, untuk mencerna lemak, dan amilase, untuk mencerna karbohidrat. Bagi lansia, peningkatan produksi enzim ini sangat bermanfaat karena membantu memecah makanan lebih efisien. Hasilnya, penyerapan nutrisi menjadi lebih optimal, sehingga tubuh mendapat asupan vitamin dan mineral yang cukup. 4. Mempercepat pengosongan lambung. Lambung yang bekerja lambat dapat membuat perut terasa penuh dalam waktu lama, menimbulkan rasa begah dan tidak nyaman. Jahe membantu mempercepat pengosongan lambung sehingga makanan tidak terlalu lama berada di perut. Efek ini terutama terasa pada lansia yang sering mengalami gastroparesis, lambung lambat kosong, kondisi yang umum pada penderita diabetes atau gangguan saraf. 5. Meredakan nyeri perut ringan. Kadang-kadang, nyeri perut ringan terjadi akibat kontraksi otot usus yang terlalu kuat atau iritasi pada dinding lambung. Jahe mengandung minyak atsiri yang bersifat antispasmodik, artinya membantu merilekskan otot-otot polos di saluran pencernaan. Efek ini membuat rasa nyeri berkurang dan perut terasa lebih nyaman. 6. Menekan pertumbuhan bakteri jahat di usus. Sistem pencernaan lansia seringkali mengalami perubahan komposisi mikrobiota usus. Beberapa bakteri baik berkurang, sementara bakteri jahat cenderung meningkat. Minyak atsiri jahe, khususnya cineol dan campane, bersifat antibakteri dan mampu menekan pertumbuhan mikroba patogen seperti E. coli atau salmonella. Dengan demikian, risiko diare akibat infeksi bakteri bisa berkurang. 7. Meningkatkan sirkulasi darah di sistem pencernaan. Salah satu keunikan jahe adalah kemampuannya meningkatkan sirkulasi darah, termasuk di organ pencernaan. Sirkulasi yang baik memastikan suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan pencernaan optimal. Ini membantu mempercepat penyembuhan jaringan jika terjadi peradangan atau luka kecil di lambung usus. Tips konsumsi jahe untuk pencernaan lansia. Agar manfaatnya terasa maksimal tanpa mengganggu kesehatan, berikut tipsnya. Pilih jahe segar. Kandungan gingerol pada jahe segar lebih tinggi dibanding jahe kering. Jangan berlebihan, cukup 2-4 gram jahe segar per hari, sekitar 1 ruas ibu jari. Konsumsi bersama makanan, terutama bagi yang punya riwayat MAC atau asam lambung tinggi. Variasi cara olah bisa direbus jadi wedang, dicampur ke teh, ditambahkan ke sup, atau dijadikan bumbu tumisan. Konsultasikan dengan dokter jika sedang mengonsumsi obat pengencer darah atau obat diabetes, karena jahe dapat memengaruhi efek obat tersebut. Testimoni sahabat lansia. Ibu Murni, 65 tahun, dari Malang, mengaku dulu sering kembung setiap kali makan malam agak larut. Setelah mengikuti saran anaknya untuk minum teh jahe hangat setiap malam, ia merasa pencernaannya lebih lancar. Tidur jadi nyenyak, bangun pagi perut terasa enteng, ujarnya sambil tersenyum. Sahabat channel Lansia Sehat, jahe memang bukan obat ajaib yang langsung menyembuhkan semua keluhan pencernaan, tapi ia bekerja lembut dan alami untuk membantu tubuh kita. Dengan konsumsi rutin dan pola makan yang sehat, manfaatnya akan terasa dari waktu ke waktu. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana jahe membantu mengurangi nyeri sendi dan peradangan, dua masalah yang sering dialami lansia dan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Kita akan lihat bagaimana senyawa gingerol bekerja layaknya obat alami untuk tulang dan sendi. Sahabat channel Lansia Sehat, bagi banyak orang lanjut usia, nyeri sendi adalah keluhan yang hampir menjadi teman sehari-hari. Rasa pegal di lutut ketika bangun tidur, nyeri di pinggang setelah berjalan jauh, atau sendi tangan yang kaku saat pagi hari, semua ini sering dianggap wajar karena faktor usia. Namun, nyeri sendi yang dibiarkan tanpa penanganan bisa mengurangi kualitas hidup, membatasi aktivitas, dan membuat kita merasa cepat lelah. Kabar baiknya, jahe yang mungkin sudah ada di dapur sahabat bisa menjadi salah satu solusi alami untuk mengurangi nyeri sendi dan peradangan, terutama yang disebabkan oleh osteoartritis atau rematik. 1. Apa hubungan jahe dengan nyeri sendi? Kunci manfaat jahe dalam meredakan nyeri terletak pada senyawa gingerol, shogaol, dan zingerone yang memiliki efek antiinflamasi alami. Antiinflamasi berarti mencegah atau mengurangi peradangan. Peradangan sendiri adalah reaksi alami tubuh terhadap cedera atau infeksi. Namun pada kondisi seperti osteoartritis, peradangan terjadi terus-menerus sehingga menimbulkan rasa nyeri dan pembengkakan. Ketika peradangan mereda, rasa nyeri juga ikut berkurang. Selain itu, jahe membantu melancarkan aliran darah ke area sendi yang bermasalah, sehingga nutrisi dan oksigen lebih cepat sampai untuk membantu proses perbaikan jaringan. 2. Bukti ilmiah dari penelitian. Beberapa studi telah membuktikan manfaat jahe untuk nyeri sendi.
Penelitian di University of Miami melibatkan 247 pasien osteoartritis lutut. Mereka yang mengonsumsi ekstrak jahe setiap hari selama 6 minggu melaporkan penurunan nyeri hingga 40% dibandingkan kelompok placebo. Studi di Denmark menemukan bahwa konsumsi jahe segar atau bubuk selama 3 bulan mampu mengurangi rasa kaku dan meningkatkan mobilitas sendi pada penderita rematik. Para peneliti menyimpulkan bahwa jahe bekerja dengan cara menghambat produksi zat kimia dalam tubuh yang memicu peradangan, mirip dengan cara kerja obat antiinflamasi non-steroid, OAINS, tetapi dengan efek samping yang lebih ringan. 3. Cocok untuk osteoartritis dan rematik. Osteoartritis adalah kondisi degeneratif di mana tulang rawan sendi menipis, sehingga tulang bergesekan langsung dan menimbulkan nyeri. Jahe membantu mengurangi peradangan di sekitar sendi dan memberi rasa hangat yang menenangkan. Rematik, rheumatoid arthritis, adalah penyakit autoimun di mana sistem imun menyerang jaringan sendi. Efek antioksidan jahe membantu menurunkan respon imun yang berlebihan sehingga peradangan dapat ditekan. 4. Efek hangat yang menenangkan. Selain manfaat dari dalam, jahe juga bisa digunakan secara luar untuk mengurangi nyeri. Kompres hangat air rebusan jahe pada lutut atau persendian yang nyeri dapat memberikan sensasi rileks dan mengurangi kekakuan. Minyak jahe juga bisa digunakan untuk pijatan ringan pada sendi yang bengkak. Efek hangat ini membantu melancarkan sirkulasi darah, mengurangi spasme otot, dan menenangkan saraf di sekitar sendi. 5. Menjaga mobilitas dan fleksibilitas. Dengan mengurangi nyeri dan pembengkakan, jahe membantu sahabat tetap aktif. Aktivitas fisik ringan seperti jalan pagi, senam lansia, atau peregangan jadi lebih mudah dilakukan. Ini penting, karena pergerakan yang teratur menjaga otot tetap kuat dan sendi tetap lentur, sehingga mengurangi risiko cedera. 6. Tips konsumsi jahe untuk nyeri sendi. Agar manfaatnya optimal, berikut beberapa cara yang bisa sahabat coba. Wedang jahe hangat. Rebus 2-3 ruas jahe segar yang sudah digeprek dalam 300 ml air selama 5-10 menit. Minum saat hangat, pagi atau malam hari. Jahe dalam masakan. Tambahkan irisan jahe pada sop, tumis sayur, atau kuah kaldu. Selain menambah rasa, juga memberi manfaat kesehatan. Jahe bubuk. Campur setengah sendok teh jahe bubuk dengan madu dalam air hangat. Kompres jahe. Rebus jahe segar, celupkan kain bersih ke air rebusan, lalu tempelkan pada sendi yang nyeri. Catatan penting. Bagi sahabat yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah atau obat antiinflamasi tertentu, konsultasikan dulu ke dokter sebelum mengonsumsi jahe dalam jumlah besar. Hindari minum jahe saat perut kosong jika punya masalah MAG. 7. Testimoni sahabat lansia. Pak Mulyono, 69 tahun, dari Klaten, menderita nyeri lutut selama bertahun-tahun akibat osteoartritis. Setelah anaknya membawakan resep wedang jahe dengan tambahan kayu manis, ia mencoba meminumnya setiap pagi. Awalnya saya pikir biasa saja, tapi setelah 2 minggu, lutut yang biasanya sakit saat naik tangga jadi lebih ringan, ceritanya. Sekarang, ia rutin minum jahe dan mengombinasikannya dengan senam lutut ringan setiap hari. 8. Kombinasi dengan pola hidup sehat. Jahe memang membantu mengurangi nyeri, tapi hasilnya akan lebih baik jika dikombinasikan dengan pola hidup sehat. Olahraga ringan 20-30 menit sehari. Konsumsi makanan tinggi antioksidan seperti sayur dan buah berwarna cerah. Menjaga berat badan ideal untuk mengurangi beban pada sendi. Dengan langkah-langkah ini, manfaat jahe akan terasa lebih maksimal. Sahabat channel Lansia Sehat, nyeri sendi bukanlah vonis untuk berhenti beraktivitas. Dengan bantuan alam seperti jahe, kita bisa meredakan keluhan dan tetap menikmati hidup dengan aktif. Di bab berikutnya, kita akan melangkah ke topik yang tidak kalah penting, manfaat jahe untuk kesehatan jantung dan peredaran darah. Kita akan melihat bagaimana jahe membantu melancarkan aliran darah, menurunkan kolesterol, dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas manfaat jahe untuk mengatasi nyeri sendi dan peradangan, sekarang kita akan masuk ke salah satu topik yang sangat penting bagi lansia, kesehatan jantung dan peredaran darah. Mengapa ini penting? Karena menurut data Kementerian Kesehatan, penyakit jantung dan pembuluh darah adalah penyebab kematian nomor 1 di dunia, termasuk di Indonesia. Di usia lanjut, pembuluh darah kita sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Dindingnya mungkin mulai kehilangan elastisitas, aliran darah melambat, dan risiko penumpukan kolesterol meningkat. Semua ini bisa berujung pada tekanan darah tinggi, serangan jantung, atau stroke jika tidak dijaga dengan baik.
Disinilah jahe dapat berperan sebagai salah satu sahabat alami untuk menjaga kesehatan sistem kardiovaskular. 1. Melancarkan sirkulasi darah. Jahe memiliki efek vasodilator alami, artinya membantu melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Senyawa gingerol dan zingerone bekerja pada dinding pembuluh darah, membuatnya lebih rileks. Aliran darah yang lancar berarti oksigen dan nutrisi lebih cepat sampai ke seluruh organ tubuh, termasuk otak dan jantung. Bagi lansia, sirkulasi darah yang baik membantu mencegah rasa dingin pada tangan dan kaki, mengurangi kram otot, serta menurunkan risiko pembekuan darah. 2. Menurunkan tekanan darah. Jahe juga dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi secara alami. Efek hangat jahe merangsang pelebaran pembuluh darah dan mengurangi ketegangan pada dindingnya. Jahe juga memiliki efek diuretik ringan, membantu tubuh membuang kelebihan garam dan cairan melalui urin. Catatan penting, bagi sahabat yang sudah memiliki tekanan darah rendah, konsumsi jahe harus dalam jumlah wajar agar tidak membuat tekanan darah turun terlalu banyak. 3. Menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL. Penumpukan kolesterol jahat, LDL, di pembuluh darah dapat membentuk plak yang menghambat aliran darah. Penelitian di Saudi Medical Journal menunjukkan bahwa mengonsumsi 3 gram bubuk jahe per hari selama 45 hari mampu menurunkan kadar LDL secara signifikan pada penderita kolesterol tinggi. Jahe bekerja dengan menghambat penyerapan kolesterol di usus dan meningkatkan ekskresinya melalui empedu. 4. Mencegah pembekuan darah. Pembekuan darah yang berlebihan dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah, memicu serangan jantung atau stroke. Jahe mengandung senyawa yang bekerja mirip dengan obat pengencer darah, mencegah trombosit saling menempel dan membentuk gumpalan. Karena itu, jahe bisa menjadi pelindung alami bagi mereka yang berisiko tinggi mengalami trombosis. Namun, untuk sahabat yang sedang minum obat pengencer darah seperti warfarin atau aspirin dosis tinggi, sebaiknya konsultasikan ke dokter sebelum mengonsumsi jahe dalam jumlah besar. 5. Efek antioksidan yang melindungi jantung. Radikal bebas dapat merusak dinding pembuluh darah dan mempercepat proses aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah. Antioksidan pada jahe, seperti gingerol dan shogaol, membantu melawan radikal bebas ini. Efeknya, pembuluh darah lebih sehat dan elastis, mengurangi risiko penyumbatan. 6. Penelitian yang mendukung. Beberapa penelitian yang memperkuat manfaat jahe untuk kesehatan jantung. University of Maryland Medical Center melaporkan bahwa jahe dapat mengurangi kadar kolesterol total dan mencegah penggumpalan darah. Penelitian di Iran pada 85 pasien dengan kolesterol tinggi menemukan bahwa mengonsumsi kapsul jahe selama 45 hari menurunkan kolesterol total sebesar 17% dan trigliserida sebesar 13%. 7. Tips konsumsi jahe untuk kesehatan jantung. Wedang jahe tanpa gula berlebih. Rebus 2 ruas jahe segar dengan 300 ml air. Tambahkan sedikit perasan lemon untuk efek tambahan. Jahe dalam masakan. Gunakan jahe sebagai bumbu pada sup ikan, ayam rebus, atau tumis sayur. Campur teh hijau atau teh hitam dengan irisan jahe segar untuk manfaat ganda. Jahe madu. Campuran ini tidak hanya lezat, tetapi juga baik untuk menjaga pembuluh darah tetap sehat. Batas konsumsi, sekitar 2-4 gram jahe kering per hari, atau setara 8-16 gram jahe segar. 8. Testimoni sahabat lansia. Ibu Ratna, 67 tahun, dari Bandung, pernah mengalami tekanan darah tinggi selama bertahun-tahun. Setelah rutin minum air jahe hangat setiap pagi, dengan sedikit perasan jeruk nipis, tekanan darahnya yang biasanya 150-90 mmHg perlahan turun menjadi 130-80 mmHg dalam waktu 3 bulan. Saya juga merasa tubuh lebih ringan dan jarang sakit kepala, ujarnya. 9. Kombinasi dengan pola hidup sehat. Meski jahe sangat bermanfaat, ia bukan satu-satunya cara untuk menjaga kesehatan jantung. Sahabat juga perlu mengurangi konsumsi garam dan makanan berlemak jenuh. Melakukan olahraga ringan seperti jalan kaki 30 menit sehari. Mengelola stres dengan meditasi, doa, atau aktivitas yang menenangkan. Dengan kombinasi ini, manfaat jahe akan lebih terasa dan risiko penyakit jantung bisa ditekan. Sahabat channel Lansia Sehat, jantung yang sehat adalah kunci umur panjang dan kualitas hidup yang baik. Jahe dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat untuk melindungi organ vital ini secara alami. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana jahe membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah penyakit manfaat yang tidak kalah penting, terutama di usia lanjut ketika sistem imun mulai melemah. Sahabat channel Lansia Sehat, di usia lanjut,
salah satu tantangan terbesar adalah menjaga daya tahan tubuh atau sistem imun agar tetap optimal. Seiring bertambahnya usia, sistem pertahanan alami tubuh kita mulai mengalami penurunan apa yang disebut imunosenescence. Akibatnya, kita menjadi lebih rentan terhadap infeksi, flu, batuk pilek, hingga penyakit yang lebih serius seperti pneumonia. Kondisi ini sering diperparah oleh penyakit penyerta, komorbid, seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung yang membuat tubuh semakin lemah dalam melawan serangan virus dan bakteri. Oleh karena itu, menjaga sistem imun bukan hanya penting, tapi menjadi salah satu kunci utama untuk mempertahankan kualitas hidup lansia. Dan disinilah jahe hadir sebagai salah satu bahan alami yang bisa membantu memperkuat pertahanan tubuh. 1. Antioksidan tinggi, pelindung dari radikal bebas. Jahe mengandung berbagai senyawa antioksidan kuat seperti gingerol, shogaol, dan zingerone. Antioksidan berfungsi menetralisir radikal bebas zat berbahaya yang bisa merusak sel, mempercepat penuaan, dan memicu berbagai penyakit kronis. Pada lansia, kemampuan tubuh memproduksi antioksidan alami menurun. Jahe membantu mengisi kekosongan ini. Bayangkan antioksidan seperti pasukan penjaga di dalam tubuh yang setiap hari bertugas menahan serangan musuh tak terlihat. Semakin kuat pasukan ini, semakin sulit penyakit masuk. 2. Efek antibakteri dan antivirus. Minyak atsiri dalam jahe memiliki komponen seperti cineol, campane, dan citral yang sudah terbukti dalam penelitian memiliki sifat antibakteri dan antivirus. Antibakteri membantu melawan bakteri penyebab penyakit saluran pernapasan maupun pencernaan, seperti E. coli, Streptococcus, dan Salmonella. Antivirus menghambat replikasi virus penyebab flu, pilek, bahkan beberapa virus pernapasan yang lebih serius. Bagi lansia, perlindungan ini sangat penting karena infeksi yang mungkin ringan bagi orang muda bisa menjadi serius di usia lanjut. 3. Merangsang produksi sel imun. Penelitian di International Journal of Preventive Medicine menunjukkan bahwa konsumsi jahe dapat merangsang produksi dan aktivitas sel-sel imun seperti limfosit, makrofag, dan sel NK, natural killer. Limfosit mengatur respons imun tubuh. Makrofag menghancurkan bakteri dan virus yang masuk. Sel NK menghancurkan sel-sel yang terinfeksi atau abnormal. Dengan kata lain, jahe bukan hanya memberi perlindungan pasif, tapi juga mengaktifkan tentara dalam tubuh kita. 4. Mengurangi peradangan yang melemahkan sistem imun. Peradangan kronis yang sering dialami lansia, misalnya pada sendi, pembuluh darah, atau organ dalam, dapat melemahkan sistem imun. Jahe dengan sifat antiinflamasinya membantu menurunkan peradangan tersebut, sehingga sistem imun tidak terus-menerus sibuk, dan bisa fokus melawan infeksi yang datang. Ini seperti memberi waktu istirahat kepada tentara agar mereka siap tempur saat benar-benar dibutuhkan. 5. Membantu pemulihan dari penyakit. Bagi sahabat yang sedang dalam masa pemulihan dari sakit, jahe dapat membantu mempercepat prosesnya. Efek hangat jahe meningkatkan sirkulasi darah sehingga suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh lebih baik. Antioksidannya membantu memperbaiki sel yang rusak akibat infeksi. Misalnya, saat batuk pilek, minum jahe hangat bisa membantu melegakan tenggorokan, meredakan hidung tersumbat, sekaligus memberi energi agar tubuh cepat pulih. 6. Cocok untuk musim hujan dan cuaca dingin. Banyak lansia yang saat musim hujan atau cuaca dingin menjadi lebih sering sakit. Jahe membantu menghangatkan tubuh dari dalam, menjaga suhu tubuh stabil, dan mengurangi risiko masuk angin atau hipotermia ringan. Minum wedang jahe sebelum tidur di malam yang dingin bukan hanya membuat tidur lebih nyenyak, tapi juga membantu tubuh tetap hangat sepanjang malam. 7. Penelitian yang mendukung. Beberapa studi yang memperkuat manfaat jahe untuk sistem imun. Studi di Jepang, ekstrak jahe mampu menghambat replikasi virus influenza pada kultur sel. Penelitian di India, air rebusan jahe segar menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus pneumoniae yang sering menyebabkan pneumonia pada lansia. Journal of Ethnopharmacology, jahe meningkatkan jumlah sel imun pada tikus yang diberi paparan radikal bebas secara terus-menerus. 8 tips konsumsi jahe untuk meningkatkan imun. Jahe, madu, lemon. Campuran ini memberi efek sinergis. Jahe sebagai antiinflamasi, madu sebagai antibakteri, dan lemon sebagai sumber vitamin C. Wedang jahe dengan serai dan kayu manis. Kombinasi rempah ini memberi perlindungan ganda terhadap bakteri dan virus. Jahe dalam masakan harian. Masukkan irisan jahe segar ke dalam sup ayam atau sayur bening. Jahe bubuk dalam susu hangat. Cocok diminum sebelum tidur untuk menjaga tubuh hangat di malam hari.
Batas aman konsumsi. Jahe segar, 8-16 gram per hari. Jahe bubuk, 2-4 gram per hari. 9 testimoni sahabat lansia. Bapak Sumarno, 72 tahun, dari Solo, mengaku sejak rutin minum campuran jahe, madu, dan perasan lemon setiap pagi, ia jarang terkena flu meskipun musim hujan. Dulu, hampir tiap bulan saya batuk pilek. Sekarang, kalaupun kena, sembuhnya lebih cepat, katanya. 10. Perhatian khusus. Walaupun jahe sangat bermanfaat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jangan minum jahe terlalu pekat saat perut kosong jika memiliki riwayat MA. Jika sedang mengonsumsi obat pengencer darah, konsultasikan dulu ke dokter. Hentikan konsumsi jika muncul reaksi alergi seperti gatal atau ruam. Sahabat channel Lansia Sehat, menjaga daya tahan tubuh adalah investasi kesehatan jangka panjang. Jahe dapat menjadi bagian dari rutinitas harian yang membantu kita tetap bugar, tidak mudah sakit, dan cepat pulih saat sakit. Di bab berikutnya, kita akan membahas manfaat jahe untuk mengontrol gula darah dan menjaga berat badan, yang juga menjadi perhatian besar bagi banyak lansia di Indonesia. Kita akan melihat bagaimana jahe memengaruhi metabolisme dan sensitivitas insulin. Sahabat channel Lansia Sehat, di usia lanjut, salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dikeluhkan dan diawasi adalah penyakit diabetes atau gula darah tinggi. Menurut data dari International Diabetes Federation, jumlah lansia yang menderita diabetes di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Penyebabnya beragam mulai dari pola makan yang kurang sehat, aktivitas fisik yang berkurang, hingga penurunan fungsi metabolisme tubuh akibat penuaan. Selain diabetes, berat badan yang tidak terkendali baik terlalu gemuk maupun terlalu kurus juga menjadi masalah bagi banyak lansia. Kelebihan berat badan bisa memperberat kerja jantung, meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, dan memperparah nyeri sendi. Sebaliknya, berat badan yang terlalu rendah dapat membuat tubuh rentan sakit karena kekurangan massa otot dan cadangan energi. Di tengah tantangan ini, jahe muncul sebagai salah satu bahan alami yang dapat membantu mengontrol kadar gula darah sekaligus mendukung pengelolaan berat badan. 1. Jahe dan sensitivitas insulin. Salah satu masalah utama pada penderita diabetes tipe 2 adalah resistensi insulin, kondisi di mana sel-sel tubuh menjadi kurang peka terhadap hormon insulin. Akibatnya, gula darah sulit masuk ke dalam sel untuk diubah menjadi energi, dan akhirnya menumpuk di dalam darah. Senyawa gingerol dalam jahe terbukti dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Dengan sel yang lebih peka terhadap insulin, tubuh bisa memanfaatkan gula darah lebih efektif, sehingga kadar gula darah menjadi lebih stabil. Penelitian yang dipublikasikan di Iranian Journal of Pharmaceutical Research menunjukkan bahwa penderita diabetes tipe 2 yang mengonsumsi 2 gram bubuk jahe setiap hari selama 12 minggu mengalami penurunan signifikan pada kadar gula darah puasa dan HbA1c, penanda rata-rata gula darah selama 3 bulan. 2. Mengurangi lonjakan gula darah setelah makan. Bagi penderita diabetes atau pradiabetes, lonjakan gula darah setelah makan, postprandial glucose spike, adalah hal yang harus dihindari. Jahe dapat membantu memperlambat pengosongan lambung, sehingga penyerapan glukosa ke dalam darah menjadi lebih lambat dan terkendali. Efek ini membantu mencegah lonjakan tiba-tiba pada kadar gula darah yang bisa merusak pembuluh darah dalam jangka panjang. 3. Menurunkan kadar gula darah puasa. Beberapa studi klinis telah membuktikan bahwa konsumsi jahe secara rutin dapat menurunkan gula darah puasa, yaitu kadar gula darah setelah tidak makan selama 8 jam. Studi pada 88 penderita diabetes tipe 2 di Iran menunjukkan bahwa mengonsumsi 3 gram jahe bubuk per hari selama 8 minggu menurunkan gula darah puasa sebesar 10,5%. Efek ini diyakini berasal dari peran jahe dalam meningkatkan metabolisme glukosa dan menurunkan resistensi insulin. 4. Jahe dan pengendalian berat badan. Selain mengontrol gula darah, jahe juga bermanfaat untuk membantu mengatur berat badan. Meningkatkan termogenesis, jahe merangsang proses pembakaran kalori dalam tubuh. Efek hangatnya membuat metabolisme sedikit lebih cepat. Mengurangi nafsu makan, konsumsi jahe sebelum makan dapat memberikan rasa kenyang lebih lama, sehingga kita cenderung makan lebih sedikit. Mengurangi lemak tubuh, penelitian di European Review for Medical and Pharmacological Sciences menunjukkan bahwa jahe dapat membantu mengurangi massa lemak, terutama di area perut, jika dikombinasikan dengan pola makan sehat. 5. Cocok untuk lansia yang ingin menjaga berat ideal. Bagi sebagian lansia, menurunkan berat badan terlalu cepat dapat menyebabkan hilangnya massa otot yang justru berbahaya. Jahe membantu proses penurunan berat badan secara perlahan dan sehat,
dengan cara meningkatkan pembakaran kalori dan mengontrol nafsu makan tanpa membuat tubuh lemas. Bagi yang memiliki berat badan terlalu rendah, jahe juga tetap bermanfaat karena membantu memperbaiki pencernaan dan meningkatkan penyerapan nutrisi, sehingga tubuh bisa memanfaatkan makanan dengan lebih efisien. 6. Tips konsumsi jahe untuk gula darah dan berat badan. Teh jahe tanpa gula. Seduh irisan jahe segar dalam air panas. Minum sebelum sarapan untuk membantu mengontrol nafsu makan. Jahe, kayu manis. Kayu manis membantu mengontrol gula darah, sehingga kombinasi ini sangat baik bagi penderita diabetes. Jahe lemon. Minuman jahe dengan perasan lemon membantu detoksifikasi ringan dan menjaga metabolisme tetap aktif. Tambahkan ke masakan. Gunakan jahe sebagai bumbu pada sup, tumis sayur, atau daging agar mendapatkan manfaatnya tanpa harus selalu minum wedang. 7. Batas aman dan hal yang perlu diperhatikan. Batas harian. 2-4 gram jahe kering atau 8-16 gram jahe segar. Penderita diabetes yang mengonsumsi obat penurun gula darah perlu berkonsultasi ke dokter untuk menghindari risiko gula darah terlalu rendah, hipoglikemia. Jangan menambahkan terlalu banyak gula atau pemanis buatan pada minuman jahe, karena akan mengurangi manfaatnya. 8. Testimoni sahabat lansia. Ibu Sulastri, 66 tahun, dari Bogor, menderita diabetes tipe 2 selama 5 tahun. Setelah membaca artikel kesehatan, ia mulai rutin minum teh jahe dengan kayu manis setiap pagi. Dalam waktu 2 bulan, gula darah puasanya turun dari 150 mg/dl menjadi 125 mg/dl. Saya juga merasa jarang lapar berlebihan, jadi berat badan saya turun 3 kg dalam 3 bulan, ujarnya senang. 9. Dukungan penelitian. Banyak penelitian mendukung manfaat jahe untuk pengendalian gula darah dan berat badan. Studi di Thailand menunjukkan konsumsi jahe meningkatkan pembakaran kalori sebesar 43 kalori per hari pada orang dewasa sehat. Meta-analisis di jurnal Phytotherapy Research menyimpulkan bahwa jahe secara signifikan menurunkan gula darah puasa, HbA1c, dan resistensi insulin pada penderita diabetes tipe 2. Sahabat channel Lansia Sehat, mengontrol gula darah dan menjaga berat badan adalah dua hal yang saling terkait. Jahe membantu keduanya secara alami, tanpa efek samping berat jika digunakan dengan bijak. Di bab berikutnya, kita akan memasuki bagian penutup bab 8, yang akan merangkum seluruh 17 manfaat jahe, memberikan motivasi untuk menjadikannya bagian dari pola hidup sehat, serta menutup dengan doa dan ucapan hangat untuk sahabat semua. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah berjalan bersama dari bab 1 hingga bab 7, membahas secara rinci bagaimana jahe, si rimpang hangat yang sederhana, ternyata memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan, terutama untuk kita yang sudah memasuki usia lanjut. Mulai dari menjaga pencernaan, mengurangi nyeri sendi, melindungi jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, hingga membantu mengontrol gula darah dan berat badan. Sebelum kita menutup, mari kita rangkum kembali 17 manfaat jahe untuk kesehatan menurut dokter yang telah kita pelajari bersama. Rangkuman 17 manfaat jahe. Menghangatkan tubuh, efek termogenik alami jahe membantu menjaga suhu tubuh stabil, terutama di cuaca dingin. Mengurangi mual, baik mual karena gangguan pencernaan, efek obat, maupun mabuk perjalanan. Mengatasi perut kembung dan begah, jahe bersifat karminatif, membantu mengeluarkan gas berlebih. Meningkatkan produksi enzim pencernaan, membantu memecah lemak dan karbohidrat dengan lebih efisien. Mempercepat pengosongan lambung, mencegah rasa penuh berkepanjangan dan mendukung kenyamanan pencernaan. Meredakan nyeri sendi, efek antiinflamasi membantu mengurangi pembengkakan dan kekakuan. Mengurangi peradangan kronis, bermanfaat untuk penderita osteoartritis dan rematik. Melancarkan sirkulasi darah, membantu oksigen dan nutrisi sampai ke seluruh tubuh dengan optimal. Menurunkan tekanan darah, efek vasodilator alami jahe membantu pembuluh darah lebih rileks. Menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL. Mengurangi risiko pembentukan plak di pembuluh darah. Mencegah pembekuan darah, melindungi dari risiko serangan jantung dan stroke. Meningkatkan daya tahan tubuh, antioksidan tinggi melindungi tubuh dari radikal bebas. Efek antibakteri dan antivirus, membantu melawan mikroorganisme penyebab penyakit. Membantu pemulihan dari penyakit, mempercepat regenerasi sel dan mengurangi kelelahan. Mengontrol gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi lonjakan gula darah. Membantu menjaga berat badan, meningkatkan pembakaran kalori dan mengontrol nafsu makan. Memberikan efek relaksasi, aroma dan rasa hangatnya membantu mengurangi stres ringan. Pesan penting dari dokter. Sepanjang perjalanan kita membahas jahe,
Satu pesan yang selalu ditekankan oleh para dokter adalah konsumsi jahe secara bijak. Jahe memang alami, tetapi tetap memiliki batas konsumsi yang aman, 2-4 gram jahe kering atau 8-16 gram jahe segar per hari. Bagi sahabat yang memiliki penyakit tertentu atau sedang mengonsumsi obat, selalu diskusikan dengan dokter sebelum menambahkan jahe dalam jumlah besar ke dalam diet harian. Hindari konsumsi berlebihan yang bisa menyebabkan iritasi lambung, mulas, atau diare pada sebagian orang. Motivasi untuk sahabat lansia. Sahabat, kesehatan adalah anugerah yang seringkali baru kita sadari betapa berharganya ketika mulai berkurang. Di usia kita sekarang, setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menjaga tubuh adalah investasi besar untuk masa depan. Menambahkan jahe ke dalam kehidupan sehari-hari adalah salah satu langkah kecil yang bisa memberi dampak besar. Tidak perlu mahal, tidak sulit, dan tidak memakan waktu banyak. Cukup segelas wedang jahe di pagi atau malam hari, atau menambahkannya ke dalam masakan harian. Bayangkan jika dalam 3-6 bulan ke depan, tubuh kita terasa lebih bugar, sendi lebih ringan, pencernaan lebih lancar, dan jarang sekali terkena flu atau masuk angin. Semua itu mungkin tercapai dengan komitmen sederhana yang kita mulai hari ini. Tips agar konsumsi jahe menjadi kebiasaan sehat. Tetapkan waktu tetap. Misalnya setiap pagi setelah sarapan atau setiap malam sebelum tidur. Variasikan olahan. Berganti-ganti antara wedang jahe, teh jahe, jahe dalam sup, atau jahe dalam tumisan. Kombinasikan dengan bahan lain, seperti madu, lemon, kayu manis, atau serai untuk menambah manfaat dan rasa. Nikmati dalam porsi wajar. Lebih baik sedikit tapi rutin, daripada banyak tapi jarang. Testimoni inspiratif. Ibu Karsinah, 70 tahun, dari Bantul, menceritakan bahwa sejak mulai rutin minum jahe hangat setiap pagi dan sore, ia jarang sekali merasa pegal-pegal. Tekanan darahnya yang dulu sering tinggi menjadi lebih stabil, dan ia merasa lebih berenergi untuk berkebun. Saya pikir jahe hanya untuk menghangatkan badan, ternyata manfaatnya luas sekali, katanya dengan senyum lebar. Testimoni seperti ini mengingatkan kita bahwa perubahan besar sering dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Doa untuk sahabat channel Lansia Sehat. Sebelum kita menutup pembahasan ini, izinkan saya mengucapkan doa tulus untuk sahabat semua. Ya Tuhan yang Maha Pemelihara, kami bersyukur atas setiap hari yang Engkau berikan. Berkati setiap sahabat channel Lansia Sehat yang saat ini mendengarkan. Limpahkan kesehatan jasmani dan rohani, kuatkan sendi-sendi mereka, lancarkan peredaran darah mereka, perkuat daya tahan tubuh mereka, dan jauhkan dari segala penyakit. Jadikan sisa umur mereka penuh makna, penuh sukacita, dan penuh damai sejahtera. Amin. Ajakan terakhir. Sahabat, jika pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video atau informasi ini kepada teman, saudara, atau tetangga. Siapa tahu, langkah kecil ini bisa menjadi awal bagi mereka untuk hidup lebih sehat. Tulislah di kolom komentar pengalaman Anda mengonsumsi jahe, bagaimana cara Anda mengolahnya, dan manfaat apa yang Anda rasakan. Dengan berbagi, kita saling menguatkan dan memberi inspirasi. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah menyelesaikan pembahasan 17 manfaat jahe untuk kesehatan menurut dokter. Semoga setiap informasi yang kita pelajari hari ini menjadi bekal untuk hidup lebih sehat, aktif, dan bahagia di usia lanjut. Ingat, kesehatan adalah aset yang tidak ternilai harganya dan kita punya peran besar untuk menjaganya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dengan topik kesehatan menarik lainnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bersyukur.